Mungkin belum pada Tapi tahu, punya. sekarang punya peliharaan apa aja? Punya Di rumah itu. housemate satu. Itu housemate satu. Itu bukan piaraan sih. Itu bukan ya, salah Itu ya. pernah ngomong lagi di episode sebelumnya. Oke, itu dipelihara ternyata. Di aur-aurin, tidak bermoral. Ke kombini naik sepeda. Belum ya. Maunya sih nggak pernah ya. Maunya sih nggak pernah. Ya, janganlah. Pakai mobil aja langsung nambah. Oh, iya. Univ negeri di sini atau Univ negeri di sini. di sini. Goks. Semuanya serba ditutup namanya ya. Namanya karena ini ya. Berarti itu kuliah S2 mulai dari tahun berapa? S2 2017. 2017 sampai 2019. Iya, balik lagi di Wara-Wara. Oke, hari ini bersama dengan gue Daniel Pratama. Dan gue Emmanuel Naka Itabasi. Itu Ikebukuro sonon dikit deh. Iya, stasiunnya dia. Stasiunnya dia. Nah, kita kedatangan langsung dari Naka Itabasi. Harus gitu banget ya. Hai. Siapa Thank Cindy you. itu? Ya. Cindy, ini apa sih? Pembawa acara lagu cilik dulu, Cindy Senora. Aduh, gue nggak tahu lagi. Lu tahu? Aja pasti nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue batas tertuanya tuh Cikita Medi. Dah. Ya sama, satu era. Oh, itu angkatan. Kok nggak terkenal? Beda acara. Apa? Beda acara. Oh, beda acara. Iya. Nyanyi lagu apa dia paling terkenal? Apa ya? Aku Cinta Rupiah. Aku Cinta kalau nggak Rupiah. salah. Aku Cinta Rupiah. Judulnya aja sudah. Iya. Lu tahu juga sih itu? Siapa yang disebutin Cindy itu? Senora. Ini yang Aku Cinta Rupiah itu dong. Iya, cuma Aku satu Cinta lagu doang. Rupiah itu. Betul. Iya, itu zaman dulu. Gue nggak Ya, tahu. tapi Gue begitu. taunya Cikita Medi, Joshua, sama Trio Wek udah. Iya, ya begitulah era-era itu. Nah, hari ini kita bersama dengan Cindy, apa sih? Office Lady ya. Office Lady. Terus lagi. Office Lady. Jepang banget bahasanya ya. Itu salah satu yang Inggris Japanese. panutan pengen hidup seperti dia. Maksudnya kayak ini memelihara Apa? Ya? pet. Frugal living. Frugal living maksudnya. Bukan, maksudnya memelihara dogi sama kucing. Kan pernah ke rumahnya terus kayak Sama gini tuh kucing. damai gitu. Iya. Itu berarti membuktikan bahwa dari miara anjing sama kucing dalam satu rumah itu memungkinkan tanpa berantem ya. Bisa banget. Bisa banget. Tapi emang Saikin masih ada ngomongin lu berantem kayak kucing sama anjing. Kayak orang Indonesia aja yang kayak begitu dah. Kucing sama tikus tau gue berantemnya. Kalau orang luar yang ngasih Tom and Jerry. Oh, nggak tahu. Tapi apa ya, ngomong soal piaraan gitu kan. Jepang itu kan tadi di episode sebelumnya kita udah ngomong ya. Kalau misalnya Jepang itu kan identik dengan bisa dibilang tempat yang aman untuk piaraan. Apa tempat yang inilah apa sih enak gitu buat miara gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Kayak maksudnya kayak kebanyakan kalau lu punya anjing kayak pas lo jalan keluar kayak bersih banget gitu. Terus kayak kalau dibandingin maksudnya pas gue di Jakarta ya kayak berasa banyak ranjau gitu loh, kayak ada pipis ini, ada ini itu, kotor ini, kotor itu. Tapi apa ya, orang Jepang tuh kalau miarain itu nggak sekedar piara, tapi anjingnya hewannya juga di stylish gitu, seperti mereka pernah melakukan gitu. Iya nggak sih? Kadang-kadang gue ngatain orang coba Iya, dibeliin kereta gitu kan. Sampai kadang-kadang suka salah kirain, loh ini kok Kereta. ternyata amal anjing gitu kan itu. Kereta fungsional sih supaya maksudnya kan harus naik kereta kan. Jadi ya maksudnya daripada dimasukin backpack kan berat banget. Iya. Ya emang dorong aja. Mungkin belum pada Tapi tahu. punya. Sekarang punya peliharaan apa aja? Punya Di rumah itu. housemate satu. Itu housemate satu. Itu bukan piaraan sih. Itu bukan ya, salah ya. Itu pernah ngomong lagi di episode sebelumnya. Housemate Oke, satu. itu dipelihara ternyata. Kucing dua, anjing satu. Oh, itu dari mulai tinggal di Jepang udah pelihara itu atau Semuanya foster sama adopt di Jepang. Oh, menarik nih. Sebenarnya masalah adopt hewan tuh gue pengen tahu di negara lain itu kayak gimana. Nah, Jepang termasuk susah nggak sih menjadi foster parents buat hewan gitu? langkah pertama untuk taruh misalnya, gue pengen adopsi kucing misalnya gitu. Pergi kemana dulu? Kucing tuh banyak banget sebenarnya. Jadi kayak mungkin nomor satu kalau bisa sih jangan beli ya. Soalnya kan banyak banget yang udah ditelantarin. Jadi kalau emang misalnya nggak keberatan dan sebenarnya justru malah kayak nggak ada masalah gitu loh. Kenapa juga harus misalnya beli yang baru gitu. Jadi ya cari aja di internet kayak misalnya kalau di Jepang ada kata kuncinya sendiri kan. Kayak misalnya Neko Satoya Boshu とか
cari aja, terus nanti biasanya ada website yang standar sih, kayak harus register, terus harus kalau di Jepang itu tuh bener-bener nekenin banget background check itu loh, kita dianggap orang yang Mampu untuk itu ya? iya, maksudnya kelihatan bertanggung jawab atau enggak, kayak bisa nggak kita Sampai segitu ya? Segitunya loh. memberikan nggak cuman apa ya shelter atau makanan doang, tapi lifestyle-nya dilihat. Kayak misalnya kalau lo nggak ada di rumah 20 jam sehari, ya maksudnya cuma 4 jam doang di rumah tidur terus pagi-pagi pulang malam ya. Maksudnya dia kayaknya nggak akan mau gitu loh ngasih. Kalau misalnya kita nemu kucing tengah jalan tuh nggak bisa ya? Oh, kalau nemu mah ya maksudnya itu fair game dong ya. Kan lu nggak perlu minta izin siapa-siapa kan kalau nemu. Oh, Tapi itu, kalau nemu biasanya kan dicek dulu, mungkin tuh kabur Iya, punya iya, orang Iya, kan ya. iya. jadi tapi nggak kalau- bisa serta merta. Wah ini kasihan di jalan, udahlah. Temen gue tuh ada yang kayak gitu. Tapi ini bukan punya orang. Kalau bisa kalau cerita temen gue, dia ambil, terus dia bawa ke vet, terus dicek ada, kita sebutnya microchip. Oh, microchip tuh buat itu. Microchip tuh ditanam di badannya, Iya, iya. terus biasanya tuh ada, kalau nanti di scan tuh bisa tahu Siapa yang punya? ownernya siapa, terus kayak gitu-gitu kan, itu kan semua Buset, record kan. Segitu jadi kayak di film aja. Iya, semuanya sih kalau rata-rata kalau punya orang tuh selalu punya microchip. Tapi kalau nggak ada ya maksudnya ya kan mau gimana lagi gitu. Yang sekarang pet yang sekarang punya Punya microchip. microchip. Pet yang sekarang karena kalau kucing gue foster. Nah, jadi kan gue ngambil dari yayasan. Yayasan. Nah, itu ada microchip. Semuanya ada microchip. Kalau anjing gue itu udah adopsi. Yayasannya apa? WWF? Bukan. Wah. Paus. Di bip. Oke, karena fakta menarik lain dari sini adalah sini tuh pernah kerja di Singapura. Dari Singapura kita ke Jepang, dua negara dan dua kota yang sama-sama futuristik banget. Nah, tapi kita akan ngebahas lebih lanjut lagi. Sebelumnya, kita lihat video dulu pertama adalah fashion Jepang versus Singapura. Waduh. How I dress in Japan versus Singapore. No, I don't wait for tomorrow. No, I won't give it a break. Don't need to beg, steal or borrow. Watch me. Extra ventilation. I'm busy building an Oke, iya. Ini kita ngambil dari TikToknya Jeep ini, Jeep Bukun ini apa sih orang Singapura yang pernah kerja di Jepang selama 4 tahun segala macam, dan itu sering banget bikin konten tentang perbandingan tempat Singapura dan Jepang. Yang di mana kalau gue lihat tuh sebenarnya nggak jauh beda juga dengan Indonesia sih ya Jepang gitu. Nah, sini kan pernah kerja berapa tahun di Singapura? 2,5. 2,5 tahun. Nah, gue bisa relate sih kalau bisa pakai baju gitu di Singapura tuh banyak kayak gitu sih. Emang di Singapura pakai baju bolong belakangnya gitu. Ke Pacu Bong sih enggak sih sebenarnya. Kayaknya Exaggerating lah itu lah. Iya. Kemana dulu nih? Kalau kantor apa? Pakai jas. Kalau kantor kayak standar deh, enggak kemeja doang kok kalau cowok, kemeja terus celana panjang, bahan bahan gitu. gitu. Terus kayak nggak ada yang pakai dasi, semua selalu kayak kemeja biasa. Terus kalau bisa digulung atau enggak kadang-kadang ada juga yang misalnya pakai blazer gitu. Terus dalamnya misalnya kaos gitu, santai. Semi formal. Ya, gitu. kayak yang tadi. Nah, itu kayak kalau gue dari video tadi kayaknya yang Jepang itu kayak lebih ke arah Iya, jadi- itu lebih cocok di Indonesia pas Singapura sih. Di Jepang ada yang kayak gitu, tapi CEO startup muda tuh biasanya kayak gitu tuh, bukan saco-saco nggak kayak celana gitu. pendek. Pakai jas juga sih. Nah, lu kan di Singapura 2,5 tahun nih. Pertama, ya pastinya kan enakan mana kerja di Singapura apa Jepang gitu. Ya, tapi kalau menurut gue merintis karir enakan di luar Jepang, enakan di Singapura. Di Singapura. Nah, pertama kali lu bisa ke Singapura tuh kenapa? Dari kuliah atau apa sebenarnya? Gue kuliah di Jakarta biasa di univ swasta yang nggak ada internasional sama sekali, jadi iya. kayak sebenarnya agak apa ya, di luar jalur aja gitu. Terus tapi kebetulan kayak misalnya gue abis iseng banget zaman dulu, kayak LinkedIn tuh baru ada gitu loh. Terus kayak iseng buka lihat LinkedIn, terus ketemu kayak semacam apa ya, freelancing job buat perusahaan yang akhirnya gue kerja di Singapura. Nah, mereka itu tuh cari student apa ya, kayak ambassador untuk program mereka gitu, untuk program education mereka. Terus gue apply, terus for some reason gue dapet, terus gue kerja langsung sama emang apa ya, pemilik program itu. Terus ternyata pemilik program itu tuh udah kayak sesepuh lama di perusahaan itu, dia kayak udah lebih kayak 10 tahun lebih di sana. Terus dia kayak juga apa ya, dia tuh udah
ngerasain berbagai macam tim gitu loh. Terus dia bilang kayaknya ada kita punya selalu tiap tahun tuh selalu ada new grad program gitu loh. Kayaknya lo cocok deh, dia bilang gitu. Terus dia refer gue masuk. Dan akhirnya masuk. Bidangnya apa bidang? Gue di financial institution. Ngapain tuh? Secara harafiah. Harafiah ya. Jadi nggak gampangnya gini sih, kayak dulu perusahaan gue itu punya software, subscription software gitu, yang dijual ke semua pemain di financial institution. Jadi klien kita itu tuh kayak investment bank, asset management. Mirip-mirip Salesforce gitu bukan? SAS ya? Kalau sekarang ngomongnya. Bukan ya? Mungkin feelingnya sama, tapi tipe softwarenya beda. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah spesifik ke financial transaction yang benar-benar kayaknya kalau perusahaan PT biasa tuh nggak ngelakuin. Lah, itu kan software. Terus peran lu di situ apa? Gue di situ masuk ke new grad programnya. Jadi sebenarnya sih semuanya tuh dikasih kesempatan mungkin 1-2 tahun untuk jadi kayak product consultant. Jadi dikasih apa ya? Disuruh menguasai produknya banget. Iya. Harapannya menjadi sales gitu. Yeah. Karena mereka pengennya tuh salesnya yang nggak cuman ngerti apa ya relationship doang, tapi juga pinter produknya. Nah makanya apa ya kayak jalannya tuh kesana gitu loh. Mirip kayak management trainee, tapi kita bukan buat jadi manager. Lebih ke arah sales trainee gitu loh. Nah cuman nggak menutup kemungkinan kalau emang lo nggak mau jadi sales ya nggak apa-apa. I mean you can do anything else gitu. Dan gue nggak jadi sales karena that wasn't for me. Sekarang tuh masih S1 atau udah jenjang S2? Di mana? Enggak, pendidikan lu Sekarang. Sekarang. S1 apa Gue S2? selesai S2. S2 berarti S1-nya di Indonesia, S2-nya di Tokyo. Oh, di Tokyo. Berarti setelah dari Singapura itu baru Iya, S2. Oh. gue ke Jepang untuk sekolah. Lagi S2. Nice. Bidangnya finance juga. Enggak, bidangnya international politics. Politics. Wow. Jauh banget ya? Ya karena ya adalah 1-2 lain hal gitu. Tapi kalau gue pribadi sih apa ya, gue nggak ngerasa gue bakal mendalami akademisi finance gitu loh. Oh iya. Univ negeri di sini atau Univ negeri di sini. di sini. Goks. Semuanya serba ditutup namanya ya. Namanya karena ini ya. Berarti itu kuliah S2 mulai dari tahun berapa? S2 2017. 2017 sampai 2019 berarti. Benar. Berarti di Tokyo di Jepang lah, berarti udah 7 tahun. 6 dong. 6 ya. 17 kan, iya. Itu dihabiskan dengan kuliah plus kerja berarti ya? Iya benar. この番組はアンパッドマッサー、トヨタ、ヒットリー、ロンテリア、スポンサーの提供でお送りします。 Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, langsung aja lanjut ke video kedua. Silakan. Sepeda masuk kombini. Keteng. Astaga Tuhan. Oh ya, justru di belakang kasirnya. Aduh, ini sudah masuk kombini. Udah. Barang diawur-awurin, tidak Pernah bermoral. ke kombini naik sepeda? Belum ya. Maunya sih nggak pernah ya. Maksudnya sih nggak pernah. Janganlah. Pakai mobil aja langsung. Tapi ya begitulah ya kriminalitas. Sama seperti ini kriminalitas orang anak-anak muda memang kadang mengkhawatirkan gitu sih. Pernah mengalami kejadian apa ya? Yang aneh di Jepang, tapi di Indonesia itu lumrah. Hah? Ada nggak? Apa ya? Tapi sekarang Indo juga makin mirip Jepang nggak sih? Kayaknya hidup makin sibuk. Oh. Kalau hidup makin sibuk, semuanya perlu terjadwal, perlu planning dari awal. Makanya sekarang kayak gitu. Ya, Gua berasa gue gitu. bisa sedikit setuju akan hal itu sih. Tapi dipatuhi apa kagak kan nggak tahu. Problemnya di situ, Pak. Udah meningkat dibandingin dulu. Kalau gue ngerasanya justru di bidang lain yang apa Indonesia mirip-mirip ke Jepang itu adalah angka pernikahan lebih tua. Nah, itu sih gua bisa bilang iya justru. Rata-rata kalau yang beberapa tahun yang lalu masih 23, 25. Sekarang tuh 30 tuh nggak nikah tuh jadi udah gue masih sibuk karir. Sama gitu. ini kalaupun udah nikah sekarang
gue banyak ngeliat beberapa setidaknya di circle gue yang terkecil, beberapa gue lihat banyak yang menunda anaknya tuh jadi lebih lama gitu loh. Kayak misalnya udah 5 tahun nikah atau 6 tahun nikah baru punya anak. Banyak, gitu. banyak. Banyak Persiapkan kayak finance mungkin iya ya, gitu kan, karena ya. mungkin sebuah di satu sisi itu hal yang sangat bagus sih buat gue karena kan udah dibekali dengan cukup gitu. Jadi ketika udah brojol satu ya udah gitu. Tapi negatifnya jadi anaknya cuma satu gitu. Sebenarnya nggak tahu apakah itu perlawanan dari peribahasa banyak anak banyak rezeki. Ya itu kok udah dari zaman kita juga udah enggak juga tapi pakai Banyak anak KB, nggak banyak Nggak rezeki banyak sih, rezeki banyak sih, banyak makan jualan. rezeki. biar ada masa kecuali Anda sudah punya rezekinya dulu baru gitu sih. Oke, back to topic. Yang menariknya adalah Cindy bilang ke gua kemarin bahwa dia tuh justru sebenarnya selama di Jepang kan justru nggak pernah atau mungkin pernah nggak tahu belum pernah kerja di perusahaan Jepang yang beneran walaupun di Jepang selalu di perusahaan asing. Iya kan? Perusahaan multinasional lah ya. MNC Multinasional gitu. lah. Perbedaannya. Perbedaannya gimana sih lo kerja sama di perusahaan yang Jepang banget sama multinasional gitu? Ini gue juga bingung sih kenapa dia pilih, tapi Kenapa dia pilih? ya soalnya menurut gue nggak cocok. Oke. Masa idolnya Yoasobi Oh, karena ngikutin tren kali. Ya mungkin ikutin, iya. Terus gue kaget dong, soalnya kayak gue nggak terlalu dengerin Yoasobi, sorry. Terus gue ngerasa kayak lagunya kayak Dance Dance Revolution. Yang kayak di time zone zaman dulu. Iya. Apa sih? Kalau Butterfly. bukan yang di time zone yang ada kameranya itu apa? Iya, ya pasti tau lah yang ada tangan.